Pernahkah Anda berpapasan dengan seseorang di mall, mengenakan kaos oblong pudar, celana pendek, dan sandal jepit? Namun saat ia berjalan menuju parkiran, ia masuk ke dalam mobil yang harganya setara dengan 10 rumah di pinggiran kota. Di sisi lain, kita sering melihat seseorang yang dari ujung kepala hingga ujung kaki dipenuhi logo brand mewah. Tas dengan monogram besar, jam tangan mengkilap, dan aroma parfum yang tercium dari jarak 5 meter. Namun, di balik layar, ia mungkin sedang pusing 7 keliling memikirkan cicilan kartu kredit yang jatuh tempo besok pagi. Kita hidup di era show of culture, era di mana terlihat kaya seringkali dianggap lebih penting daripada benar-benar kaya. Tapi hari ini, kita akan membedah sebuah fenomena psikologi keuangan yang memisahkan antara dua kasta finansial, orang kaya baru atau OKB, dan kaya lama atau old money. Mengapa mereka yang benar-benar memiliki unlimited wealth justru memilih untuk tidak terlihat? Mengapa kesederhanaan menjadi simbol status tertinggi bagi mereka yang sudah selesai dengan urusan perut? Mari kita bedah dari hulu ke hilir secara logis, jujur, dan mungkin sedikit menyakitkan bagi ego kita. Untuk memahami perbedaannya, kita harus berangkat dari hulunya, motivasi. Orang kaya baru atau new for rich biasanya berasal dari latar belakang yang sebelumnya kekurangan. Ketika uang datang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, baik dari bisnis yang meledak, warisan, atau bahkan fenomena viral, ada sebuah dahaga yang ingin dipuaskan. Mereka ingin dunia tahu bahwa mereka telah sampai di puncak. Mereka butuh pengakuan. Bagi OKB, barang mewah adalah sertifikat keberhasilan. Mereka membeli barang bukan karena fungsinya, tapi karena pesannya. Pesan yang berbunyi, lihat saya sekarang mampu. Sebaliknya, kaya lama atau old money tumbuh besar dengan uang yang sudah ada sejak generasi sebelumnya. Bagi mereka, uang adalah udara, sesuatu yang penting tapi tidak perlu dipamerkan keberadaannya. Mereka tidak butuh pengakuan dari orang asing di jalanan, karena lingkaran sosial mereka yang juga sesama orang kaya sudah tahu siapa mereka tanpa perlu satupun logo brand di tubuh. Inilah 7 ciri perbedaannya. Ciri 1. Cara memandang brand. Loud luxury versus quiet luxury. Mari kita bedah anatomi pakaian mereka. Bagi orang kaya baru atau OKB, pakaian adalah papan iklan. Mereka merasa rugi jika membeli kaos seharga 5 juta rupiah tapi tidak ada logo besar di dadanya. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan untuk menikmati kenyamanan kainnya, tapi agar orang dari jarak 50 meter, bahkan orang yang tidak mereka kenal, tahu bahwa mereka mampu membelinya. Fenomena ini disebut loud luxury. Sebaliknya, kaya lama atau old money mempraktikkan quiet luxury atau stealth wealth. Mereka lebih memilih jas bespoke yang dijahit khusus selama berbulan-bulan di Savile Row atau menggunakan kain kasmir terbaik dari Italia. Tidak ada logo, tidak ada inisial yang mencolok. Namun, jika Anda menyentuh kainnya atau melihat potongan jahitannya, Anda tahu itu kualitas dunia. Mereka tidak membeli untuk pamer kemasa. Mereka membeli kualitas yang hanya bisa dikenali oleh segelintir orang yang berada di level sosial yang sama. Bagi mereka, kemewahan sejati adalah kenyamanan yang tidak perlu dijelaskan. Ciri 2. Percakapan di meja makan. Harga versus nilai. Jika Anda duduk di sebuah pesta atau meja makan, perhatikan arah pembicaraan mereka. OKB seringkali terjebak dalam pembicaraan harga. Berapa harga mobil baru itu? Berapa cicilan apartemen di sana? Atau dapat diskon berapa beli jam itu? Bagi mereka, angka adalah satu-satunya alat ukur keberhasilan. Pembicaraan mereka cenderung transaksional dan materialistis. Kaya lama menganggap membicarakan harga barang yang mereka miliki di depan umum adalah tindakan yang tidak berkelas atau tacky. Kenapa? Karena bagi mereka memiliki barang mahal itu sudah biasa, bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Mereka lebih tertarik membahas ide-ide besar, sejarah seni, strategi investasi jangka panjang, atau proyek filantropi. Mereka membahas nilai, bukan harga. Mereka lebih bangga menceritakan sejarah sebuah lukisan di rumah mereka daripada menyebutkan berapa miliar mereka membelinya. Ciri 3. Pengelolaan aset versus liabilitas. Pamer saldo versus pamer aset. Inilah perbedaan yang paling krusial secara finansial. OKB cenderung memiliki profil kekayaan yang berat di permukaan. Uang mereka mengalir deras ke liabilitas, barang-barang yang nilainya langsung turun begitu dibawa keluar dari toko. Mobil sport, tas fashion musim terbaru, atau gadget tercanggih. Mereka butuh validasi instan, jadi mereka menaruh uang di tempat yang bisa dilihat orang. Akibatnya, mereka kaya secara tampilan, tapi rapuh secara fundamental. Kaya lama sangat terobsesi pada aset yang tidak terlihat. Mereka menaruh uang pada tanah yang nilainya naik.
saham perusahaan blue chip, obligasi negara, atau koleksi benda seni langka yang harganya melangit di balai alang. Mereka juga berinvestasi besar-besaran pada pendidikan anak di universitas terbaik dunia. OKB mungkin pamer saldo rekening di media sosial, tapi Kaya Lama pamer melalui portofolio investasi yang kuat di balik layar. Mereka tidak peduli terlihat biasa saja, asalkan kerajaan finansial mereka kokoh 7 turunan. Ciri 4. Lingkaran pertemanan. Eksklusivitas versus popularitas. Dalam hal pergaulan, OKB sangat suka mengoleksi teman-teman yang terlihat hebat, berpengaruh, atau populer. Mereka butuh lingkaran yang bisa menaikkan citra mereka di media sosial. Mereka ingin dilihat berada di lingkaran jet set. Hubungan sosial mereka seringkali bersifat panjat sosial atau saling memanfaatkan untuk panggung popularitas. Kaya Lama sangat tertutup dan protektif terhadap privasi mereka. Circle mereka kecil, sangat eksklusif dan sudah terjalin selama berpuluh-puluh tahun. Mereka tidak butuh pengikut, mereka butuh trust. Mereka sangat sadar akan resiko keamanan. Mereka tahu bahwa semakin sedikit orang tahu seberapa kaya mereka, semakin aman keluarga mereka dari intaian kriminal atau orang yang ingin meminjam uang. Mereka hidup dengan prinsip, live a private life, maintain a public mystery. Ciri 5. Hubungan dengan waktu, sprint versus maraton. OKB adalah pemain sprint. Mereka ingin semuanya cepat. Cepat kaya, cepat ganti mobil, cepat terlihat sukses. Tekanan untuk selalu tampil paling baru membuat mereka sering mengambil keputusan finansial yang impulsif. Mereka sangat reaktif terhadap tren. Jika hari ini trennya kripto, mereka masuk. Jika besok trennya pamer rumah mewah, mereka beli dengan utang besar. Kaya Lama adalah pemain maraton. Mereka berpikir dalam hitungan dekade, bahkan abad. Mereka tidak peduli jika tahun ini mereka tidak ganti mobil, asalkan rencana suksesi bisnis untuk anak-anak mereka berjalan lancar. Mereka memiliki kesabaran luar biasa. Bagi mereka, kekayaan bukan tentang memenangkan satu musim, tapi tentang memenangkan seluruh pertandingan hidup. Mereka tidak terganggu oleh tren sesaat karena fokus mereka adalah warisan atau legacy. Ciri 6. Pendidikan dan tata krama. Class versus cash. Ada ungkapan klasik. Money can buy a house, but it can't buy a home. Money can buy a bed, but it can't buy sleep. Hal yang sama berlaku untuk kelas sosial. OKB mungkin memiliki uangnya, tapi mereka seringkali kesulitan mengadopsi etiket dan tata krama yang halus. Mereka sering merasa bahwa karena mereka punya uang, mereka bisa bersikap kasar atau sombong kepada orang lain yang posisinya di bawah mereka. Kaya Lama mendidik anak-anak mereka dengan disiplin tata krama yang sangat ketat. Mereka diajarkan untuk menghormati pelayan, berbicara dengan nada rendah, dan tidak pernah membusungkan dada. Mereka diajarkan prinsip noblesse oblige, bahwa kekayaan datang dengan tanggung jawab sosial yang besar. Mereka tidak butuh pengakuan bahwa mereka berkuasa. Kekuatan mereka terasa dari ketenangan dan kebijaksanaan mereka dalam bertindak. Ciri 7. Reaksi terhadap krisis, panik versus strategis. Ujian sesungguhnya dari kekayaan adalah saat krisis ekonomi melanda. OKB seringkali menjadi kelompok yang paling pertama panik. Kenapa? Karena gaya hidup mereka yang tinggi seringkali didorong oleh arus kas yang pas-pasan atau bahkan utang. Begitu keran penghasilan sedikit tersumbat, seluruh gaya hidup mewah mereka terancam runtuh seperti rumah kartu. Kaya Lama tetap tenang. Mereka sudah melewati berbagai siklus ekonomi, dari resesi hingga depresi. Mereka selalu memiliki cadangan dana darurat dalam bentuk aset likuid yang sangat besar. Saat krisis datang, mereka tidak menjual barang mewah mereka untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mereka justru menggunakan dana cadangan tersebut untuk membeli aset-aset strategis yang harganya sedang jatuh. Di saat orang lain bangkrut, Kaya Lama justru semakin kaya karena mereka memiliki ketenangan dan persiapan matang. Mengapa sederhana adalah kemewahan tertinggi? Jadi, sampai di hilirnya, kita menemukan satu fakta menarik. Sederhana adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya diri. Orang yang benar-benar kaya secara mental dan finansial tidak lagi merasa perlu menipu mata orang lain. Mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka memilih kaos polos karena nyaman, bukan karena harganya. Mereka mengendarai mobil lama karena fungsinya masih baik, bukan karena tidak mampu membeli yang baru. Sederhana adalah perisai. Dengan hidup sederhana, mereka terhindar dari orang-orang yang hanya ingin berteman karena uang. Mereka terhindar dari target kriminalitas, dan yang terpenting adalah mereka memiliki ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli dengan tas seharga ratusan juta rupiah. Video ini bukan dibuat untuk menghakimi mereka yang suka barang mewah. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Namun video ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama di tengah gempuran pamer harta di media sosial. Jangan sampai kita kelelahan mengejar bayangan.
Jangan sampai kita mengorbankan masa depan demi tepuk tangan orang yang bahkan tidak peduli jika kita bangkrut besok pagi. Pilihlah untuk menjadi kaya secara substansi, bukan sekedar gaya. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan tentang apa yang orang lihat di luar, tapi seberapa tenang Anda saat menutup mata di malam hari.